Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meana Dwi Andini. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA dengan bidang keilmuan, manajemen, dan bisnis farmasi. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen dan kewirausahaan. Pemaparan ini akan mencakup 3 aspek utama, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi, kemudian interaksi saya dengan para mahasiswa, dan juga sistem evaluasi yang saya terapkan. Mata kuliah manajemen dan kewirausahaan ini memiliki kode MKFAM 236 dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 7 untuk mahasiswa program studi sarjana farmasi. Saya mengampu mata kuliah ini bersama tim teaching yang dikoordinatori oleh Bapak Apoteker Niko Prasetya, SFAM, MFAM. Secara singkat, mata kuliah ini berisi pembahasan tentang konsep dasar kewirausahaan, karakteristik wirausaha, jalur-jalur wirausaha, peluang usaha, studi kelayakan usaha, rencana usaha, pemasaran usaha, hingga evaluasi usaha. Setelah mengikuti mata kuliah ini, terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu 1. Mampu memahami konsep dasar dan ruang lingkup kewirausahaan, mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam melaksanakan usaha, dan yang ketiga adalah mampu menganalisa dan mengevaluasi usaha secara menyeluruh. Untuk mencapai kompetensi tersebut, dalam 16 pertemuan kuliahan materi saya susun secara sistematis dari fondasi awal hingga aspek aplikatif. Topik inti yang menjadi fokus antara lain konsep kewirausahaan dan demokrasi wirausaha di Indonesia, analisis pendirian dan marketing usaha, dasar analisis laporan keuangan perusahaan, serta penyusunan studi kelayakan usaha apotek. Metode pembelajaran utama yang saya terapkan adalah daring dan luring dengan pendekatan project based learning dan problem based learning yang juga dikombinasikan dengan ceramah interaktif, presentasi, dan diskusi. Saya memilih pendekatan berbasis proyek ini agar mahasiswa tidak hanya hafal teori tetapi mampu merancang bisnis model canvas atau BMC dan studi kelayakan yang nyata. Sebagai sarana media pembelajaran, kami memanfaatkan perangkat lunak berupa Microsoft Office, Zoom Meeting, dan e-learning IKIFA. Selain itu, pengajaran juga didukung oleh buku referensi serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kasus kefarmasian masa kini agar pemahaman mahasiswa selalu up to date. Interaksi dalam perkuliahan saya tidak hanya terjadi satu arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, baik di dalam maupun di luar jam tatap muka. Sebagai contoh nyata di dalam kelas, pada materi rencana usaha, saya menerapkan tugas pembuatan rencana bisnis kelompok. Mahasiswa diminta secara mandiri menyusun draft usaha menggunakan framework bisnis model canvas dan analisa SWOT. Di kelas mereka mempresentasikan rencana tersebut, saya berinteraksi dengan menanggapi, menguji argumen bisnis mereka, dan memberikan evaluasi kritis. Hal ini terbukti mampu membuat kelas sangat dinamis, diskusi kaya akan argumen, serta merangsang pemikiran krisis dan kepemimpinan. Di luar kelas, saya menggunakan platform e-learning IKIFA untuk mengumpulkan tugas dan berinteraksi asinkron. Mahasiswa juga memiliki akses untuk berkonsultasi mengenai hambatan penyusunan laporan analisis kelayakan usaha apotek yang sedang mereka kerjakan. Saya berupaya agar ruang kelas saya menjadi inkubator kecil yang kolaboratif dan terbuka terhadap masukan. Sebagai bentuk evaluasi akhir, sistem penilaian pada mata kuliah manajemen dan kewirausahaan ini dibagi secara komprehensif, terstruktur, dan transparan sejak awal pertemuan. Berdasarkan RPS, komponen bobot penilaian yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Presentasi sebesar 15%, penugasan yang dibagi menjadi project based learning 7,5%, dan problem based learning adalah 7,5%.
Kemudian ujian tengah semester sebesar 35% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Demikianlah pemaparan deskripsi, strategi penyampaian materi, interaksi, dan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pengajaran real yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tugas yang minggu lalu sudah dikerjakan? Sudah. Oh gitu. Ada berapa kelompok kemarin Kak? Ada 5 Ibu. 5. Yang sudah siap untuk ditayangkan berapa? Ada 3. 3. Oke ya, kita kewirausahaannya coba untuk membahas tugas minggu lalu dulu ya. Oke, lihat di latar belakangnya, kehidupan modern membuat banyak orang mencari camilan yang praktis dan enak dan tetap menyehatkan. Gorengan masih digemari, itu udah berlawanan loh ya, menyehatkan dan gorengan. Namun, proses penggorengan dengan minyak tinggi lemak menimbulkan kekhawatiran kesehatan. Indonesia sendiri kaya akan ubi jalar yang bergizi manis alami dan mudah diolah menjadi kudapan sehat. Dari peluang ini lahir Cibi, yaitu crispy ubi with cheese. Camilan inovatif yang memadukan ubi ungu dan keju gurih. Tadi katanya ubi sembarang ubi, boleh ungu, boleh kuning ya. Udah mulai ini. Menggunakan air fryer tanpa minyak, Cibi menghadirkan sensasi gorengan yang rendah lemak dan bernutrisi tinggi menjadi pilihan tepat bagi pencinta camilan sehat. Masyarakat ini semakin memilih camilan rendah minyak dan tinggi gizi. Cibi hadir menjawab tren ini dengan rasa gurih manis secara alami dan cara olah yang aman bagi kesehatan. Keunggulan ubi ungu kaya serat, vitamin, dan antioksidan, memberi energi sekaligus rasa kenyang lebih lama. Ketersediaannya melimpah dan harga terjangkau menjadikannya bahan baku ideal untuk camilan sehat dan berkelanjutan. Begitu. Jadi intinya camilannya sehat. Kemudian apa tadi? Praktis, enak gitu ya. Oke. Nah ini bahan-bahannya, tapi bahannya sehat ini Mas. Gimana kalau kelompoknya bahan sehat? Ada SKF loh itu, ada gula pasir. Ayo, ada SKF, ada gula pasir. Gimana nih? Manisnya kamu ambil dari mana nih? SKM-nya atau gula pasir? Ayo. Sebenarnya itu bisa aja kayak lebih dibandingkan dengan gorengan-gorengan yang di luaran kayak seperti pisco kayak gitu kan lebih manis, terus tinggi minyaknya juga. Kalau kita di utamakannya sih digorengnya tanpa minyaknya aja sih, terus berbahannya ubi. Iya, tapi kalau menurut saya ya, pendapat pribadi saya, kalau kamu pakai gula pasir dengan SKM itu kayaknya gula semua, Mbak. Ya, nanti tolong dipertimbangkan untuk coklatnya coklat batang, coklat serbuk atau Coklatnya profesional aja buat niatnya buat cocolan gitu. niatnya buat cocolan. Ya dipisah. Topping bu. Topping mau cocolan beda loh. Saus gitu. Saus. Iya, maksudnya coklatnya ini apa nih? Coklat ya, coklat. Dark coklat. Hanya itu. Nanti apa dikasih butter untuk ininya? Nah, kira-kira dari kelima teh ini kalau misalnya kamu awam, mana yang mau kamu beli? Teh Solo. Kenapa kamu teh Solo pengen beli? Dari Solo. Apa iya? Lebih banyak yang beli. Tahunya dari mana? Banyak cabangnya. Pernah viral juga. Iklan ini sosial media Bu. Iklan sosial media. Tapi kamu pernah coba nggak? Tidak. Nah, terus kenapa salah? Nah, gitu. Terus kalau kamu udah dikasih sekali testernya, kira-kira kamu mau beli nggak? Ya udah kalau rasanya nggak bisa beli. Itu khawatirnya Mbak.
Jadi kita itu sebetulnya menjual membeli rasa penasaran dari konsumen atau calon konsumen. Ya, makanya banyak produk serupa, tapi penggemarnya pun berbeda. Di pasar, terus di pasar itu kan pertama target kita di kampus ya, jadi kita buat dulu 5 varian buah, terus nanti dilihat varian mana yang paling banyak disukai, terus kita juga akan tanya mau request ada buah tambahan nggak, nanti kita mengelola hasil jawaban dari para konsumen juga, baru nanti kita tambahin varian lagi. Pengembangan ya? Iya. Ya, siap. Lanjut. Next one. Nah ini untuk strategi Pertumbuhan ya. Nah untuk pertumbuhan penjualannya pas awal itu kita menargetkan penjualan 30-40 botol per hari dengan harga jual 8-10 ribu. Dan pertumbuhan ini akan dicapai melalui promosi di kampus serta sosial media dan penambahan rasa tadi. Kemudian untuk perluasan distribusi kita awalnya akan terbatas di lingkungan kampus dulu dan dilakukan secara pre-order. Kemudian bertahap merambah ke kos-kosan mahasiswa bisa, kemudian ke kafe kecil atau warung sehat. Kan sekarang mahasiswa, maksud Gen Z. Ya maksudnya kita tuh lebih sekarang trennya untuk kesehatan gitu, jadi kayak ibaratnya kayak FOMO-nya bagus gitu, ada yang tentang kesehatan. Jadi kita juga melihat ke arah situ untuk meningkatkan penjualan produk kita. PRT dan penambahan varian rasa. Untuk target dan pendanaannya, kemungkinan pendanaan dari laba usaha target penjualan 500 sampai 1000 botol per bulan. Selanjutnya untuk 1-3 tahun ke depan untuk ekspansi lokal, fokus utama itu untuk distribusi di luar kampus. Jadi setelah kita punya izin PRT, sebelumnya punya izin PRT itu untuk kita buat untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kita itu sudah memiliki sertifikat bahwa produk kita higienis dan aman digunakan. Ya, terus kemudian kita akan menjalani kerjasama dengan kantin-kantin di luar kampus atau warung sehat dengan tambahan mempertimbangkan jasa delivery atau untuk pesanan kelas atau rapat. Kan biasanya kadang kalau ada kegiatan-kegiatan itu ada pemesanan konsumsi ya Bu. Nah kemungkinan ada bisa ketertarikan ke situ, jadi nggak bosan ke air putih doang gitu. Betul. Terus habis itu target dan pendanaannya dimulai dari tambahan modal internal kurang lebih 3-5 juta dengan target penjualan 2.000 sampai 3.000 botol per bulan. Kemudian pengembangannya juga cukup matang, tetapi harus diperhatikan. Ingat nggak? Pernah nggak minum jus kode? Pernah. Jus kode pernah ya? Enak. Enak tapi dominannya seperti Iya, karena dia buahnya di freezer. Buahnya dibekukan. Jadi begitu ada yang mau beli, baru dia blender dengan penambahan air. Nah ini apakah bisa menjadi satu bahan pemikiran juga akan ke arah sana, atau memang harus beli yang real buahnya? Karena kalau real buah pasti masa simpannya tidak lama. Iya, makanya kita beli buahnya sesuai pre-order tadi. Oh gitu, jadi buka pre-order dulu. Iya, betul. Oke. Jadi nanti orang akan bertanya nih Mbak, kenapa saya harus beli produk kamu? Karena kan banyak orang yang kayak Ya, misalnya nih, Pak mau PO nggak Pak? Jus saya gitu misalnya. Terus kemudian nanti si calon pembelinya kan pasti akan tanya, kenapa saya mesti beli produk kamu? Jawaban kamu adalah? pertama kan kebanyakan kita tuh ini sibuk ya, pagi-pagi udah hektik. Jadi kalau udah pre-order kan kita udah nyiapin nih, jadi Lain. Jadi misalnya gini kan saya konsumen kamu kan biasanya menawarkan kan. Nah sekarang pertanyaan saya ke kamu sebagai seorang produsen, kenapa saya harus beli produk kamu? praktis, higienis, sama tanpa pengawet dan pewarna, harga terjangkau dan 100% buah segar. Nah itu yang mestinya kamu jadikan tagline-nya. Jadi sehat tidak perlu mahal, gitu kan? Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi kewirausahaan. Sebetulnya yang tadi sudah teman-teman sampaikan semua ada di sini. Jadi ini nggak perlu lama ya. Kewirausahaan itu apa sih? Apa yang
harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Satu, Saya diri. percaya diri. Apa lagi? Komunikasi takut gagal. Gak takut gagal. Komunikatif. Ada modal. Relatif. Ya, oke, ada modal. Apa lagi? Kreatif. Kreatif. Apa lagi? Leadership. Leadership. Apa lagi? Cerdik. Cerdik. Apa lagi? Lincah, lincah. Hah? Lincah. Lincah. Apa lagi? Inovatif. Inovatif. Apa lagi? Jujur, jujur. Jujur. Apa lagi? Mau membangun relasi. Iya, mau membangun relasi. Apa lagi? Semangat. Semangat. Apa lagi? Banyak sebetulnya. Seorang entrepreneur tidak pernah. Jadi ini teman-teman. Jadi Bu, berarti ngapain kita sekolah di farmasi? Loh, banyak gunanya. Farmasi tidak hanya identik dengan obat. Farmasi tidak hanya identik dengan bekerja di kantor. Farmasi tidak hanya identik menjadi pegawai. Seorang entrepreneur, everyday is Sunday. Iya nggak? Everyday is Sunday. Hari liburnya dia tentukan sendiri. Beda dengan orang kantoran. Iya kan? Nah itu makanya kemudian seorang entrepreneur tadi tidak gampang menyerah. Seorang entrepreneur harus jujur, mudah termotivasi, atau mudah melihat peluang. Itu namanya wirausaha. Next mas. Nih kenapa perlu berwirausaha tadi ya? Mampu melihat semua peluang karena lapangan pekerjaan makin sempit. Farmasi zaman dulu masih saya kecil, apoteker itu didatangkan dari luar negeri. Sekarang apoteker berebut lahan. Jadi kuenya udah gak gede lagi kalau apoteker. Tapi ini bukan berarti menyurutkan langkah kalian menjadi apoteker ya. Nah saya punya pengalaman, bukan pengalaman, saya sekarang lagi belajar. Seorang dokter, dia menjadi seorang herbalis. Jadi disebutnya dokter herbal medis gitu. Bisa nggak farmasi masuk ke sana? Bisa banget gitu ya. Karena saya sendiri juga justru ilmunya saya ambil dari dokter itu. Oh misalnya kalau orang sakit nih, apa sih sebetulnya menjadi seorang itu menjadi sakit kan gitu, ya kan? Ternyata di dalam tubuh kita ini terjadi yang namanya inflamasi. Oh inflamasi? Peradangan. Peradangan itu tidak akan muncul kalau sudah ditekan, diobati, ya kan? Nah kenapa sih dokter ini akhirnya beralih menjadi herbalis? Kan gitu pertanyaannya. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Bukannya dokter enak udah bersa-bersa, ngurusin resep kan gitu kan ya? Kenapa dia pengen jadi herbalis? Iya, karena dia juga mampu melihat peluang. Belum banyak dokter yang menjadi herbalis. Siapa dokter lagi namanya? NJSM? Boy. NJSM? Kayaknya cepat. Nah ini definisi wirausaha. Wira berasal dari kata pejuang, pahlawan, manusia unggul dan teladan. Tulus banget ya. Manusia kuat ya, tulus ya. Kemudian usaha itu berbuat sesuatu. Pengertian wirausaha. Ayo mas baca. Gary. Kewirausahaan Iya. adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ahmad Sanusi 2008. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Baik, berarti yang poin 3 itu merupakan ringkasan dan apa tuh? Melengkapi semuanya. Jadi itu disebut dengan kewirausahaan. Gitu ya. Lanjut mas. Udah mulai ngantuk dan lapar kayaknya. Nah ini jumlah wirausaha di Indonesia itu baru 0,24%. Negara tetangga itu udah di atas 2%. Malaysia kalau nggak salah 2% ya. Singapura 7%, Malaysia 5% malahan. Ya kan?
Amerika Serikat 11%. Oh, banyak kan? Indonesia baru 0,24. Makanya ekonominya ngos-ngosan, ya. Udah gitu pajak naik buat bayar gaji DPR. DPR-nya juga joget, ya kan? Nah, jadi kan nggak masuk. Makanya harus banyak wirausahanya. Melihat perbandingan jumlah wirausaha di negara maju dan jumlah wirausaha Indonesia, maka wajar jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga masih lambat pakai banget kalau menurut saya, ya. Lanjut. Nah, ini kesempatan wirausahawan, ada internet sekarang. Gawai itu apa sih? HP, Hanya HP, laptop, hanya HP sama laptop. Ayo jualan di itu, ITC apanya? Bacok-bacokan, gitu kan? Gitu. Kemudian pribadi atau attitude, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, tidak gentar mengalami risiko, tidak gentar mengambil risiko, yang telah diperhitungkan, inovatif dan kreatif, berorientasi pada perubahan, ulet serta memiliki visi dalam menjalankan usaha dan kehidupannya. Iya, ini yang harus dipunyai oleh seorang wirausaha. Tadi dikatakan apa? Seorang wirausaha dia menentukan kapan dia harus berlibur. Tapi seorang wirausaha juga harus disiplin. Kalau saya bangun kesiangan, saya akan ketinggalan pelanggan. Pelanggan saya akan kabur, ya kan? Atau saya menunda pekerjaan saya, maka pelanggan saya pun akan kabur. Dia tidak lagi trust dengan saya. Padahal yang dipunyai oleh seorang wirausaha adalah kepercayaan konsumen. Kalau bikin ubi katanya untuk kesehatan, jangan sekali-sekali memasukkan unsur yang tidak sehat. Itu. Lanjut. Mempunyai visi. Ya, visinya harus jauh ke depan. Jangan cuma tadi berapa? Setahun, 3 tahun. Jadi harus meloncat lebih jauh. Ya, kalau bisa go internasional, why not kan gitu. Mimpi itu harus tinggi. Ya, jangan mimpi sampai KKM doang. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah ini, kita bisa menjadi peniru, kita bisa sebagai pionir. Ya, peniru, tapi bisa juga diri. Ya, dari tadi 5 produk teh tadi kira-kira inovasinya apa aja? Base-nya teh. Kalau itu Bu, jadi kalau yang di Nusantara dia tuh ada variannya, ada leci. Variannya dengan buah ya, Ya. ada leci, ada lemon, ada lagi aprikot, blackcurrant dan sebagainya. Lanjut. Mampu melihat dan mewujudkan peluang, ini tadi keunggulan dari seorang wirausaha, gitu ya. Jangan hanya mampu melihat peluang, oh ada lapak sedikit nih bisa kita jadiin apa? Ternyata sekelilingnya udah banyak nih jualannya. Kemudian membawa usaha ke arah kemajuan. Jadi konsumen disayang-sayang. Nanti kalau konsumennya merasa puas, dia akan mengadakan promosi, gitu, promosi gratis. Kan kamu tertolong jadinya, ya kan? Tadinya kamu hanya memelihara satu konsumen, konsumen ini merasa nyaman dengan produk kamu, kemudian dia akan berpromosi secara gratis. Banyak orang datang membeli produk kamu, itu, ya. Berani menerima tantangan ketidakpastian. Nah ini banyak banget orang Indonesia ceknya di sini nih. Orang Cina enggak, ya kan? Orang Cina zaman dulu saya kecil itu enggak ada yang jadi presenter. Jadi orang Cina tuh murni berjualan. Ya. Orang Cina zaman dulu enggak ada yang masuk sebagai politikus. Sekarang udah jadi presenter, politikus, semua sudah diambah sama yang namanya Chinese food. Salah, orang Cina. Ya, lanjut. Berjiwa kompetisi, jangan pernah merasa ciut. Iya, jelas aja orang modalnya dia gede, makanya tokonya dia gede. Enggak lah. Sekarang bagaimana kita bagaimana melayani konsumen, ya. Cepat dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada konsumen tidak puas, jangan menyalahkan orang lain kan gitu. Apa nih yang harus diperbaiki? Segera minta maaf pada konsumen atas pelayanan yang tidak memuaskan. Berjiwa sosial dengan menjadi dermawan. Kalau punya duit banyak, jangan lupa sedekah, gitu. Ya, misalnya nih, beli 2 gratis 1, nah gratisannya
proses inovasi kayak tadi ya, apa yang bisa kita eksplor, yang namanya inovasi itu tidak pernah berhenti ya. Misalnya nih belajar begini, belajar kok kayaknya nilainya gini-gini aja ya, akhirnya kita inovasi itu. Yang selama ini kalau belajar hanya membaca, diinovasi akhirnya belajar sambil menulis, kalau perlu direkam. Inovasi bukan? Nah, kemudian kalau sudah berubah cara belajarnya, kira-kira ada nggak kenaikan untuk nilainya? Pasti ada. Ya. Proses pemicunya, faktor personal yang memicu seorang untuk terjun dunia bisnis, antara lain ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Aspek melakukan wirausaha. 1. Mencari peluang usaha baru. Lama usaha dilakukan dan jadi sudah usaha yang pernah dilakukan. Pembiayaan, jadi mencari peluang usaha baru, pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pemasaran. Ya, pemasaran, lokasi dan tempat usaha ini penting. Jadi gini, saya mau cerita sedikit. Saya itu mencoba jualan frozen food. Orangnya yang ngedrop barang itu dari Tangerang. Pada saat dia datang ke rumah saya, dia langsung ngobrol tuh, maksudnya selesai, kemudian di WA, Bu, tempat ibu tuh potensial banget, tempat ibu tuh rame gitu kan, ibu bisa nanti kesini. Nah, dalam hati saya gini, yang ngerti daerah saya itu di mana adalah saya, karena saya tinggal di situ, gitu kan. Orang lain yang datang melihatnya cuma rame, tapi daya beli masyarakat di sekitar saya itu akan berbeda dengan yang di sebelah sana, walaupun kita satu jalan. Itu jadi akhirnya di bapak nyerah, nggak ngasih lagi motivasi apa, tapi saya terima kasih banget. Akhirnya saya jalani dengan kemampuan saya. Artinya apa? Saya menitipkan frozen food ini ke teman-teman saya. 1. Yang kedua, direct selling. Jadi saya juga membuat iklan di WA. Nanti kalau ada teman yang mau bisa beli saya, atau bisa juga saya bikin produk ini menjadi makanan jadi, dijual, dia tahu rasanya kan, baru dia akan mencari yang frozennya. Ya, artinya apa? Kita sebagai wirausaha dan kita juga tahu lokasinya kita di mana, berarti kita juga yang menentukan bagaimana kita cara menjualnya. Lanjut. Nih. Tolong tugasnya dikerjakan untuk minggu depan, dikerjakan per kelompok, dimintanya bentuk slide. Ya. Bu, terus tugas yang kemarin gimana yang BNC? Tetap berjalan. Jadi ini besok kita presentasikan untuk minggu depan. Nggak susah kalau dikerjakan per kelompok kan? Enggak dong, atau udah gitu cuma 5 tokoh lagi. Iya, harus bisa. Nggak ada kata bisa, baru 5. Nanti kalau misalnya permintaannya 5 tokoh dari luar negeri gimana? Repot nyari ini. Ya, jadi toko wirausaha barang atau jasa Indonesia banyak kok, gitu ya. Kemudian diidentifikasi karakter yang melekat pada setiap toko itu. Jadi maksudnya toko ini identifikasi berarti karakternya bagaimana nih? Boleh dapat dari turunan atau inovasi dia. Kemudian dia berbisnis dengan bagaimana? Maksud saya apakah itu tadi produk-produk inovatif atau produk dari turunan? Ya, makanya aku sering dengar kan, kita ini perintis bukan waris. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kayaknya udah pada ngantuk. Cukup. Terima kasih. Ya. Oh iya, tugasnya nanti bisa dimasukkan ke dalam e-learning, gitu ya, sebagai nilai tugas. Jadi kan penilaiannya kan dari absen, tugas, baru nilai UTS. Ya, di UAS pun juga sama. Jadi nilai absensi, tugas, UTS dan UAS, gitu ya. Lumayan ini buat nilai tugasnya. Ya, jangan lupa nanti dicantumkan juga di e-learning ya, selain kita presentasikan untuk minggu depan. Begitu ya? Nah, tadi kan yang sudah maju 2 ya. Yang kelompok lain kira-kira makanan juga sama minuman? Makanan. Ya, minuman. Minuman. Jangan yang memabukkan kalau minuman. Bukan satu itu
betul. Sudah cukup? Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita